Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian yang berada dimanapun. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Dan saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang Voice over Internet Protocol. Langsung aja, yuk. Voice over Internet Protocol biasa disebut dengan VoIP, IP teleponi, internet teleponi, dan juga digital phone. Itu adalah sebuah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Seperti kita sekarang ini menggunakan handphone, dan zaman dulu itu menggunakan telepon umum yang biasa ada di pinggir jalan. Fungsinya ini ya sebagai media percakapan suara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet. Dengan media internet, biaya percakapan menjadi semakin lebih hemat. Tentunya. Contohnya sekarang kita bisa menggunakan seperti aplikasi-aplikasi berikut, yaitu WhatsApp, Discord, Line, Skype, BBM, WeChat, dan lain sebagainya. Masih banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Penggunaannya biasanya digunakan untuk Internet Service Provider, Calling Card Provider, Long Distance Carrier, telco berbasis IP, dan perusahaan-perusahaan yang memiliki VPN. Untuk melakukan layanan VoIP, ada berbagai cara, berbagai metode untuk kita menggunakan layanan VoIP. Yang pertama ada ATA atau Analog Telepon Adaptor, IP phone, dan computer to computer. Ketiga ini adalah metode yang sering digunakan untuk melakukan layanan VoIP. ATA atau Analog Telepon Adaptor adalah sebuah alat yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. ATA memungkinkan kita untuk mengubah pesawat telepon biasa kita agar bisa terhubung ke komputer atau ke internet untuk dipakaikan VoIP. Nah, di sini ada telepon biasa yang menerima sinyal analog lalu dikirim ke ATA, dan ATA mengubah menjadi sinyal digital lalu dikirimkan ke komputer. Nah, situ ada beberapa jenis ATA yang dipaketkan dan dibundel beserta software tambahan yang harus diinstal pada komputer untuk melakukan konfigurasi ATA. Tetapi pada umumnya itu hanyalah settingan yang sangat gampang. Lalu ada IP phone. IP phone adalah pesawat telepon khusus yang kelihatannya sama dengan telepon biasa. Tapi selain mempunyai RJ11 yang standar, IP phone juga memiliki RJ45 yang bisa terhubung ke router langsung. Di dalam IP phone sudah terdapat hardware dan software yang sudah terpasang dan bisa melakukan untuk pemanggilan IP. Nah, ini adalah gambar cara kerja VoIP dari IP phone. Dan yang terakhir ada computer to computer. Cara ini jelas merupakan cara paling mudah untuk melakukan panggilan VoIP, bahkan tidak usah membayar 1 perak pun untuk melakukan panggilan jarak jauh. Ada beberapa perusahaan yang menawarkan program dengan harganya yang murah, bahkan gratis, dan dapat digunakan untuk melakukan panggilan VoIP. Tapi yang harus dipersiapkan atau harus disediakan yaitu pastinya softwarenya, lalu mikrofon, speaker, dan juga internet. Nah, yang paling penting itu internet. Lalu selain biaya bulanan ISP, biasanya tidak ada biaya untuk panggilan komputer ke komputer seberapa jauh pun jaraknya. Nah, cara kerjanya mudah sekali, yaitu komputer lalu terhubung ke internet lalu diterima lagi oleh komputer lain. Nah, kelebihan VoIP. VoIP ini memiliki kelebihan, yaitu biayanya yang murah karena utama dari VoIP adalah biaya. Dengan 2 lokasi yang terhubung oleh internet, sehingga biaya percakapan menjadi lebih rendah. Biaya lebih rendah untuk disambungkan
menggunakan dari jarak jauh. Yang kedua, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Berguna jika perusahaan sudah mempunyai jaringan. Jika memungkinkan jaringan yang ada, bisa dibangun jaringan VoIP yang dengan mudah. Tidak diperlukan tambahan biaya bulanan atau biaya lainnya untuk penambahan komunikasi suara. Yang ketiga, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Dengan majunya teknologi, penggunaan bandwidth untuk voice sekarang ini menjadi lebih sangat kecil. Teknik pemanfaatan data memungkinkan suara hanya membutuhkan sekitar 8 kilobit per second. Yang keempat, memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Dengan adanya gateway bentuk jaringan VoIP, disambungkan dengan PABX yang ada di kantor. Komunikasi antar kantor bisa menggunakan telepon pesawat biasa. Yang kelima, berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan VoIP yang lebih besar. Contohnya seperti VoIP Gaharu Sejahtera. Selain dari kelebihan, VoIP juga memiliki kekurangan, yaitu kualitas suara yang tidak jernih, seperti Telkom. Ini merupakan efek dari kompresi suara yang bandwidth kecil, maka ada penurunan kualitas suara dibandingkan dengan Telkom. Namun, jika koneksi internet yang digunakan lebih besar, maka kualitas suara akan menjadi semakin jernih dan tidak putus-putus. Yang kedua, ada jeda dalam berkomunikasi. Proses perubahan data menjadi suara, jeda jaringan membuat adanya jeda komunikasi dengan menggunakan VoIP, kecuali jika menggunakan koneksi broadband. Yang ketiga, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. Jika pemakaian VoIP semakin banyak, maka ada potensi jaringan data yang menjadi penuh jika tidak diatur dengan baik. Pengaturan bandwidth adalah agar jaringan di perusahaan tidak menjadi penuh akibat VoIP, dan itu bisa menyebabkan stuck atau terhambat. Yang keempat, jika memakai internet dan komputer di belakang net atau network address translation, maka dibutuhkan konfigurasi khusus untuk membuat VoIP bisa berjalan. Yang kelima, tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Nah, sebagai penutup, di sini saya punya sedikit info. Pada awalnya, VoIP itu jaringan yang tertutup untuk penggunaan sendiri. Bentuk jaringan VoIP berkembang karena dengan adanya internet yang konektivitasnya sangat luas. Pada tingkat yang lebih lanjut adalah penggabungan jaringan telepon konvensional dengan VoIP yang membutuhkan pengetahuan khusus untuk menggunakannya. Dengan adanya semua perkembangan tersebut, maka saat ini telah dibuat hierarki dari jaringan VoIP agar konsepnya mudah dipahami para pengguna. Bagi Anda yang belum mengerti konsep VoIP yang sebenarnya dan ingin mencoba mempraktikkan VoIP ini, bisa coba-coba menggunakan aplikasi VoIP yang paling sederhana dulu untuk penggunanya, seperti VoIP yang populer seperti Skype atau E-Kiga. Nah, itu aja sedikit info dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya mungkin masih banyak kekurangan atau kesalahan, kalian bisa koreksi di kolom komentar, dan kalian bisa bayar dengan BPJS, yaitu bayar pakai jempol dan subscribe. Jika menurut kalian video ini bagus, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Dan cukup sekian dari saya, mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman yang dimanapun. Saya Arya Dewa Satyagraha. Sampai jumpa.